Kalau kita lihat video tadi kan ya, itu adegannya ada orang yang gak sengaja melihat kejadian itu, kemudian dia ambil tindakan, berusaha mengejar, lalu dilabrak gitu istilahnya ya pelakunya. Ini kan mungkin apa ya, sesuatu yang jarang gitu Kak, ada orang yang menjadi saksi mata, kemudian berani mengambil tindakan gitu. Tapi kalau kita lihat apa ya, kita bercermin lagi ke apa situasi aslinya gitu Kak. Semisal nih Kak, ada yang kebetulan menjadi saksi tidak sengaja melihat atau menyaksikan kejadian seperti itu di ruang publik. Menurut Kak Bunga, apa yang bisa dilakukan atau diupayakan untuk membantu korban tersebut Kak? Untuk kasus yang begal payudara ini sih, ini kan kalau kita lihat itu ada intervensi dari publik ya. Istilahnya itu bystander intervention gitu. Nah ini memperlihatkan juga gitu kayak sebenarnya lebih banyak orang yang sadar bahwa kejadian itu tuh pelecehan dan nggak bisa didiamkan gitu. Dia berani untuk melakukan sesuatu gitu kan. Refleksnya adalah dia langsung ngejar dan ngejar terus mepet motornya gitu kan. Nah ini ya gitu, itu hal baik dan emang memerlukan lebih banyak orang lain, orang di luar sana bystander intervention ini yang aktif jadi saksi gitu dan melihat kejadian kekerasan seksual tuh mereka langsung melakukan sesuatu gitu, entah misalnya dengan menegur langsung gitu atau misalnya paling penting sih nanyain kondisi korban ya gitu, kayak korbannya apakah dalam kondisi terlukai atau gimana gitu. Nah dan kalau bicara soal kasus kekerasan gitu, tujuan akhirnya juga ya biar si korban ini aman gitu loh. Jadi ya itulah, kalau emang mau ada intervensi, misalnya kamu lihat ini di jalan, harus make sure dulu nih kayak korbannya dalam situasi seperti apa gitu. Kadang-kadang ada situasi-situasi di mana kita ingin membantu, terus kita misalnya melawan pelakunya atau kita gimana, tapi malah bikin korbannya justru di situasi yang lebih tidak aman gitu. Nah itu harus diperhatiin juga gitu. Ini perihal tadi penjelasan Kak Bunga soal harus bertindak apa kalau tidak sengaja gitu menyaksi-matakan kejadian seperti ini di ruang publik. Masalahnya kan ya Kak, mungkin banyak dari orang-orang di luar sana, kita juga yang ragu gitu Kak untuk membantu atau ambil tindakan. Mungkin karena kita sendiri ikut malu atau kita canggung atau justru kita merasa salah tingkah gitu ketika kita menyaksikan itu. Mau turun tangan takutnya malah membuat korbannya malu atau dilihat orang lain mungkin karena ini di ruang publik gitu. Nah, mengatasi kecanggungan dan keengganan ini Kak Bunga, masukan Kak Bunga bagaimana nih Kak? Mungkin aku yakin Detikers dan siapapun pasti mengalami gitu, pernah paling tidak sekali melihat bukan mengalami pelecehan seksual, yang melihat peristiwanya terjadi gitu kan di depan mata atau di ruang publik, biasanya di kendaraan umum gitu sering. Dan memang kalau saya sih gitu ya, dulu juga ketika belum biasa dengan melihat ini atau baru pertama kali ya bingung juga gitu kan, aku harus apa gitu. Dan apakah nanti, apalagi karena aku perempuan, aku jadi pikir apakah kalau aku intervensi aku juga nanti di dalam bahaya gitu, gimana kalau misalnya aku juga jadi ikut diserang gitu. Jadi menurut aku sih penting untuk untuk lihat situasi gitu, karena memang respon ketika kamu melihat pelecehan gitu di luar dan respon kamu adalah oke, ini nggak benar, itu sebenarnya udah bagus gitu, karena kamu udah tahu bahwa ini tuh bukan hal yang benar gitu, itu harus diintervensi gitu. Itu sebenarnya ada respon yang benar kan. Cuman gimana kita itu dulu itu memproses itu aja mungkin beberapa orang butuh beberapa detik gitu kan, apalagi mungkin korban yang mengalami gitu di saat itu gitu. Dan setelah itu lihat situasi juga gitu kan. Kalau misalnya memang kita canggung dan kita lihat dulu kenapa kita canggung gitu. Apakah kita karena takut gitu? Kalau takut berarti mungkin kita sebaiknya tidak intervensi gitu, karena mungkin takutnya karena kita mungkin kita bukan di situasi yang aman juga gitu untuk menegur gitu kan, misalnya bisa itu gitu. Tapi kan ada juga canggung menegur karena
memang misalnya aku nggak mau dijauhin teman-teman nih gitu, misalnya teman-teman udah biasa melakukan pelecehan verbal seperti ini gitu, kalau misalnya aku negur nanti malah dikiranya aku nggak apa namanya aku nggak aku nggak santai gitu, candaan gini aja nggak ini gitu kan, dianggap serius gitu. Nah kalau misalnya itu sih memang harus dari diri sih, itu harus berani untuk melawan arus itu gitu ya. Justru itu yang tadi aku bilang soal menormalisasi budaya kekerasan gitu kan. Kita udah sangat normal melihat itu di sekitar mata, dan gimana kita bisa melawan itu memang harus gimana ya, ketika itu pilihan gitu ya untuk kamu mengintervensi atau enggak. Dan sebenarnya kamu bisa gitu, dan kamu nothing tulus juga kalau bisa, ya ya intervensi lah gitu, tegur atau lakukan sesuatu gitu sih. Nah, Kak Bunga, ada juga titipan pertanyaan dari Detikers selanjutnya. Mari kita lihat videonya. Halo, namaku Nada. Mau tanya, kalau misalnya kita menyaksikan sendiri sebuah tindakan pelecehan seksual di ruang publik terjadi, apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu? Terima kasih. Soal tindak lanjut kalau kita jadi saksi mata, ini sebenarnya tadi sedikit banyak sudah dijelaskan ya sama Kak Bunga, tapi mungkin boleh dikasih penegasan lagi, Kak. Mungkin konkretnya nih, semisal itu terjadi di mata kita langsung, langkah pertama seperti apa Kak yang harus dilakukan? Ya memang sih ini penjelasannya cukup kompleks juga, soalnya situasional kan pelecehan seksual di publik gitu. Kalau memang terutama juga ketika kita perempuan gitu, jadi kalau misalnya kita maju atau menegur dan kita sendiri, bisa-bisa kita jadi korban juga gitu kan. Jadi apa yang perlu dilakukan, lihat bentuk pelecehannya dulu. Kalau misalnya memang itu teman-teman, biasanya kan laki-laki suka pelecehan verbal tuh sama teman-temannya, misalnya dia rape jokes itu bercanda soal pemerkosaan atau seksis kayak gitu-gitu. Kalau memang kamu merasa kamu bisa menegur gitu ya, kalau kamu tuh misalnya perempuan gitu, kamu perempuan dan ke laki-laki geng ini kamu bisa menegur, ya tegur aja gitu. Apalagi kalau kamu laki-laki gitu, di posisi yang setara sama orang-orang ini, ya kamu harus menegur gitu dan bilang bahwa itu tuh salah, kayak itu nggak boleh kayak gitu, jelasin kenapa nggak boleh karena begini gitu kan, bahwa itu pelecehan seksual dan lain-lain. Tapi juga di situasi-situasi di mana kalau aku sih gitu ya, sebagai perempuan misalnya ngelihat pelecehan seksual yang cukup gimana gitu di jalan, cukup parah gitu, aku bakal lihat situasi juga sih gitu. Aku kalau bisa nggak sendiri, aku menegur nggak sendiri gitu, atau aku mengintervensi nggak sendiri, aku bakal ngajak orang lain kalau aku ada teman, atau bahkan kalaupun misalnya orang lain di jalan, aku bakal menyadarkan gitu. Karena biasanya bystander juga pengen negur, tapi itu tadi kan ada rasa takut mau apa gitu, ragu gitu. Tapi kalau misalnya udah ada satu orang yang ngajak, biasanya pada maju gitu kan. Itu sih kalau misalnya di ruang publik tuh bisa seperti itu. Dan mungkin itu langkah simpelnya lah kalau yang tadi ya teguran langsung misalnya ke teman kamu, itu sih yang paling simpel sebenarnya. Soalnya pasti di pergaulan kita juga masih banyak gitu pelecehan seksual gitu. Jadi dari hal-hal yang kecil-kecil dulu, kayak ke teman sendiri atau misalnya ke keluarga sendiri tuh mulai ngingetin bahwa ini tuh nggak boleh loh gitu. Kamu nggak ada titipan pertanyaan lagi nih dari seorang Detikers. Mari kita lihat dulu videonya. Ya, nama saya Razi. Saya mau nanya nih, kalau kita lagi di tongkrongan gitu, ada teman kita yang melecehkan secara seksual, kita sebagai teman, cara menyikapinya itu seperti apa gitu? Ya, terima kasih. Bicara soal pelecehan di tongkrongan, mungkin ini sesuatu yang saking publik terlanjur menormalisasi, mungkin banyak orang di luar sana yang jadi canggung atau bahkan nggak sadar kalau itu sesuatu yang bikin gak nyaman, atau kalaupun tahu itu bikin gak nyaman, takut gitu harus menegurnya bagaimana. Nah, bagaimana pandangan Kak Bunga tentang kejadian seperti ini di tongkrongan, Kak? Ini kebetulan yang nanya juga laki-laki ya. Pasti mungkin dia mengalami nih di kelompoknya, ada di gengnya, di temen-temennya ada yang nanya kayak, ada yang omong-omong kayak gitu. Tegur sih, apalagi kalau kamu laki-laki, kamu tuh bisa banget negur laki-laki lain gitu. Kalau perempuan mungkin masih rada takut-takut ya, karena itu tadi gitu. Tapi ya itu, kamu punya tanggung jawab untuk menegur temenmu gitu yang melakukan pelecehan seksual, apalagi yang kalau yang parah, kamu harus
udah bukan tegur lagi gitu, kamu harus intervensi atau bahkan tanya korban gitu kan, approach dan lihat dia butuh perlindungan apa, tanya gitu dia butuh perlindungan apa atau dia aman atau enggak gitu kan. Tapi kalau yang aku lihat sih itu sih kita juga perlu laki-laki untuk bergerak gitu loh, karena kekerasan berbasis gender itu kan memang terjadinya kepada gender minoritas dan perempuan gitu kan. Kalau kekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki biasanya itu ketimpangan kuasanya bukan karena gender, tapi biasanya kayak usia atau misalnya status sosial gitu atau finansial gitu. Jadi laki-laki pun bisa menjadi korban gitu. Cuman sebabnya itu bukan karena ketimpangan kuasa gender gitu kan. Jadi ya perlu juga gitu loh laki-laki untuk bisa untuk ngerti gitu soal isu ini gitu, karena teman-temannya pun banyak yang pelaku dan banyak yang korban juga gitu, dan mereka harus bisa menegur satu sama lain kan gitu, dan gak cuma menegur tapi juga take action yang lebih dari cuma teguran gitu.